Selamat malam subscriber. Saya saat ini ingin memperkenalkan suatu situs bernama hashvault.pro. Hashvault.pro ini adalah sebuah mining pool yang bisa kita gunakan untuk mining beberapa koin di sini. Mereka menyediakan beberapa koin, tetapi kalau menurut saya yang paling oke ialah Monero mining karena nilainya cukup baik saat ini, sekitar 3 jutaan ya per koinnya, dan memang kegunaannya banyak dipakai di mana-mana. Kalau yang lain sepertinya belum cocok sih kalau menurut saya. Jadi sebaiknya kita hanya bergerak di Monero saja untuk saat ini. Jadi untuk join ke mining pool Monero ini yang dimiliki oleh Hashvault ini sebenarnya sangat mudah. Di sini bisa ditunjukkan kita hanya perlu ke sini, ke getting started untuk setup yang paling pertama. Jadi kita klik di sini. Kalau kita sudah ada walletnya, seperti saya punya, saya sudah ada walletnya. Ini juga saya ambil di Indodax. Mungkin bisa lihat di video saya yang sebelumnya yang memperkenalkan tentang Indodax. Di situ Anda bisa membuat meminta wallet yang digunakan di Indodax untuk koin Monero ini. Jadi tinggal dicantumkan di sini. Dan untuk setup rig-nya bisa dilakukan di sini, bisa di-download untuk XM rig-nya. Kita tinggal klik di situ, dia akan mengeluarkan sebuah link yang baru. Nah, di link ini dia akan mengeluarkan aplikasinya yang harus di-download. Jadi kita harus sesuaikan dengan yang kita dengan sistem komputer yang kita miliki. Jadi misalnya untuk Linux kita bisa download di sini yang 64 byte ya, atau Mac OS untuk MacBook, untuk Apple, atau juga Windows. Di sini bisa dilihat ada Windows di sini, ada dua macam. Dipilih salah satunya, tinggal klik aja. Di sini nanti dia download, dia akan ditolak biasanya sama Chrome karena dianggap virus sama Chrome, padahal sebenarnya bukan. Ini adalah XMRig. Untuk mengatasi ini cukup mudah, tinggal di learn more aja di sini ya. Oke, nggak bisa ya ternyata. Jadi biasanya kalau nggak bisa, saya juga menggunakan browser lain, misalnya seperti Opera, atau bisa juga di sini kita menggunakan sistem incognito. Jadi tinggal klik di sini, browser kita akan Chrome kita akan menunjukkan incognito. Jadi kita tinggal copy addressnya ini, balik ke browser incognito, tinggal paste di sini, dia akan muncul, lalu kita download yang ini. Nah, nanti dia akan keluar lagi sama, ditolak. Nah, di sini show all. Nah, ini tinggal kita ke downloadnya, lalu kita tinggal minta keep dangerous file. Nah, di sini keep dangerous file, dia akan tanya lagi. Tapi ini sebenarnya nggak apa-apa karena ini cuma rig ya. Jadi kita keep anyway. Nah, nanti dia akan muncul. Jadi kita tinggal cari di foldernya yang kita download. Ya di sini ya, nih ada di sini. Nah, nanti dia akan ada seperti ini. Dia ada XMRig-nya, ada filenya yang harus kita edit supaya bisa mining. Kebetulan saya udah ada contohnya. Sebentar ya. Jadi saya sudah ada contohnya. Sebentar. Oops. Oke, saya sudah di sini. Saya ada di sini. Nah, ini ada configuration file ya. JSON file ini configuration, ini yang harus kita configure supaya miningnya kita
bisa bekerja dengan sebagaimana mestinya. Nah, untuk itu kita harus kembali lagi ke ininya, ke website yang hash fault-nya lagi, ya. Jadi ini bisa ditutup. Nah, kita harus balik lagi ke sini ya. Nah, di sini bisa dilihat kita tinggal namain. Kita mau cantumkan nama komputer kita di sini supaya kita bisa mengendalikan. Jadi misalnya kita menggunakan dua atau lebih komputer untuk memining di sini. Jadi kita cantumkan namanya. Misalnya di sini kita mau namakan miner 1, miner 1 misalnya gitu ya. Kita namakan aja apapun lah yang kita mau namakan. Nah, di sini kita juga melihat ada pilihan untuk memilih situs mana yang bisa dipilih. Kita tinggal pilih salah satu dari sini. Biasanya sih untuk komputer dengan kapasitas yang agak lemah, kita nggak perlu yang dari sini ke bawah ya. Kita cukup di salah satu dari dua ini, ataupun ya yang di tengah lah, dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi sedikit. Tapi kalau saya sih biasanya saya memilih yang agak di sini ya, di hash float 443 dengan tingkat kesulitan di sini. Walaupun minernya kita lihat lebih banyak, tapi ya saya rasa cukup baik di sini. Dan ini nanti dia akan mengeluarkan ini semua. Jadi bisa dilihat di sini, ini ada URL ini untuk poolnya ya, sesuai dengan pilihan kita di sini ya. Kalau kita mau ubah ya, ini nanti berubah di sini ya. Nah, sama kan 3333, atau kita mau ganti pool di 8888 misalnya. Nah, nanti poolnya di sini berubah di sini ya, sesuai dengan yang kita pilih di atas. Oke. Kita pilih di sini, dan nanti worker name-nya juga muncul di sini ya. Worker name, ini di opsi ini dia akan muncul nama ini. Dan untuk walletnya yang kita cantumkan di sini, dia akan muncul di sini ya. Jadi tinggal kita copy saja ya, kita copy, lalu kita kembali ke sini, ke yang ini ya, ke konfigurasi, file konfigurasinya. Apa yang kita perlu lakukan cukup sederhana, kita tinggal select all ya, Ctrl A, select all, lalu kita Ctrl V, kita copy yang ada dari website ini, kita copy ke sini semuanya. Jadi kalau di sini lihat ya, kalau di bawah sini, ini saya udah setup untuk yang lama, tapi kita saya ganti. Jadi kita tinggal select all di sini ya, Ctrl A, pencet tombol Ctrl dan A, lalu Ctrl dan V. Nah, ini semua sudah berubah di sini, walletnya ini dan namanya ini. Jadi kita save di sini, kita save ya, sudah, dan kita tinggal jalankan filenya. Kita jalankan filenya di sini, tinggal kita right klik kanan dan run as administrator. Run as administrator, nanti dia akan keluar pertanyaan untuk verifikasi, kita jalankan saja. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Nah, di sini keluar, ini sistem saya yang saya gunakan, ini juga memorinya, dan hashboardnya nanti akan jalan di sini. Nanti dia akan ini udah ada new job, sudah diberikan job oleh mining poolnya ya, sudah keluar di situ. Nanti tinggal kita lihat kalau dia sudah keluar, ada tulisan jadi ada hash value-nya nanti keluar, berarti udah bekerja. Memang agak sedikit memerlukan waktu supaya bisa tampil ya. Jadi harap bersabar, tidak perlu khawatir. Nah, nanti habis itu dia akan muncul di sini di websitenya. Kita kan tadi sedang view di websitenya ya. Nah, ini kan kita buat setup ya. Jadi kita untuk melihat apakah miner sudah aktif, kita tinggal klik di dashboard.
dashboard, kita taruh wallet kita di sini. Di saat ini, nah ini akan keluar nama kita nih, miner one. Nah, masih hashnya masih kecil karena masih baru jalan. Ya, ini semua udah keluar di sini. Ya, seperti yang kita lihat nanti di miningnya, nah ini sudah keluar tuh hash value-nya ya. Hash value-nya sudah keluar. Nah, berarti nanti di website-nya juga akan muncul. Ya, nah, seperti ini. Nanti kita tinggal refresh saja. Dia akan mengeluarkan, nah ini nanti grafiknya akan naik, ini juga akan berubah. Nah, jadi nanti kita bisa akan, ini yang akan kita dibayarkan kita nih di sini nanti. Saat ini saya sudah menerima segini. Nah, nanti kita bisa lihat di paymentnya. Nah, di sini bisa lihat ini yang sudah dibayarkan ke saya. Itu bisa lihat di settingnya. Kita kalau ada thresholdnya ya. Thresholdnya artinya kalau mining kita sudah mencapai berapa koma koin, kita mencapai segini, nah nanti ini akan langsung ditransfer ke wallet kita. Dan nanti kalau misalnya emang merasa aduh terlalu kecil atau terlalu besar, misalnya ya kita anggap terlalu kecil lah, jadi nanti terlalu sering lagi ditransfer ke rekening ke wallet kita, ya udah kita tambahin aja di sini, misalnya jadi satu. Nah, jadi kita tunggu walletnya sampai mining sampai satu, ya sampai satu koin Monero baru ditransfer ke rekening kita gitu. Ya, jadi tinggal itu, jadi kita tinggal view di sini. Nah, ini dilihat grafiknya di sini sudah mulai naik. Ya perlahan tapi pasti ya. Nah, di sini nilai value hash rate-nya juga sudah naik. Ya, karena sudah makin banyak hash sharing-nya yang sudah dilaksanakan oleh minernya. Nah, ini kita kalau kita lihat di minernya juga, saya lihat di sini sudah menerima beberapa job ya. Nah, ada 1, 2, sebenarnya udah banyak job, cuman yang sudah jadi sudah di approve sama minernya itu ada 1, 2, 3, dan ini masih berjalan. Ini didiamkan saja sampai ya kalau memang komputernya kita memiliki sistem pendingin yang baik, bisa dijalankan terus menerus selama 24 jam, mungkin dalam 1 tahun berjalan terus, tentu akan memberikan hasil yang baik bagi kita. Nah, nanti hasilnya ini akan ditransfer ke wallet kita yang ada di Indodax, dan dari Indodax bisa dicairkan ke rupiah ke rekening kita. Gitu. Jadi ya tinggal kita tunggu aja, biarkan mesin yang bekerja, biarkan nanti dari miner poolnya yang mengirimkan ke kita. Kita tidak perlu ngapa-ngapain, ya kita tidak perlu ngapa-ngapain, tinggal duduk manis menunggu hasilnya bekerja. Ya itu aja sih, sebenarnya nggak terlalu sulit lah di sini, pasti semua bisa melaksanakannya. Tapi yang satu hal yang harus diperhatikan di sini ialah temperaturnya ya, temperatur untuk CPU kita, karena di sini karena dia miner ini menghasilkan panas ya, karena dia menggunakan load yang cukup tinggi, jadi sekitar 50% dari kapasitas CPU kita digunakan. Jadi kita ini harus dilihat dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya di ruangan yang cukup dingin, ber-AC, atau memang kalau kebetulan viewers berada di daerah yang dingin, ya di daerah yang dataran tinggi, tentu itu sangat menolong untuk mendinginkan CPU kita tanpa perlu menambah biaya listrik. Ya, di sini memang kita harus sangat-sangat memperhatikan biaya listrik karena mining ini membutuhkan konsumsi listrik yang cukup besar. Jadi bukan hanya CPU ya, tentu kan karena CPU-nya dipakai dengan kapasitas yang cukup tinggi, tentu dia akan menghasilkan panas yang cukup tinggi dan menghasilkan energi yang cukup besar, membutuhkan energi yang cukup besar. Nah, di sini bisa diperhatikan. Jadi kalau saya menggunakan aplikasi CoreTemp ini untuk memonitor panas daripada CPU tersebut.
Jangan sampai mencapai ini TJ Max, ini titik maksimal yang kita harus hindari. Biasanya sih saya akan lihat, saya berusaha supaya nggak pernah lewat daripada 80 derajat Celcius, nggak pernah mencapai 80 derajat. Jadi kalau sudah mencapai biasanya saya dinginkan atau saya matikan heatnya supaya menjaga keamanan PC saya ini. Ya, jadi ya sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apapun, mungkin ada yang masih bingung untuk setup. Sebenarnya ini cukup mudah, tapi ya memang kadang kalau baru-baru itu takut ya, takut apa ya, takut salah atau setup atau bagaimana. Sebenarnya Hashvault ini cukup baik ya, dia memberikan uh, file setupnya, tinggal kita copy and paste, jadi cukup mudah. Kalau di pool yang lain belum tentu seperti itu. Namun kalau memang masih ada bingung, ya saya bersedia untuk dihubungi. Nah, mungkin kita bisa ngobrol, bisa saling membantu supaya bisa mencapai kebebasan finansial daripada kita semua. Ya, terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.